Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Tetapi bilangan berpangkat sudah dibahas pada minggu yang lalu. Khusus untuk minggu yang kedua ini adalah yang akan Ibu bahas, yaitu akar bilangan. Kemudian peta konsep di sini yaitu tentang akar bilangan. Yang kedua, operasi akar bilangan. Yang ketiga, merasionalkan bentuk akar kuadrat, kemudian menyederhanakan bentuk akar dari A plus B plus minus 2 akar AB. Kemudian yang terakhir petanya yaitu mengenai penerapan bilangan akar bilangan. Kemudian di sini akan Ibu bahas yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan, khusus perkalian bilangan bentuk akar. Perkalian bilangan bentuk akar kuadrat dan akar pangkat n dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu 1. Akar A kali akar B sama dengan akar dari A kali B. Jadi A kali B itu di dalam akar, di mana dengan A dan B lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. A kali B di dalam akar. Sekarang kita bahas lanjut hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. A dipangkatkan M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, atau A dipangkatkan M per N sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M, di mana A dipangkatkan M per N merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sekarang contoh pada operasi bilangan berpangkat pecahan. Ini tidak akan Ibu bahas karena sudah dibahas minggu yang lalu, cuma Ibu akan menjelaskan di sini bahwa akar bilangan berpangkat pecahan merupakan dasar akar bilangan. Sekarang akar bilangan, pengertian akar bilangan. Mencari nilai akar pangkat dari bilangan A adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Hasil akar B dengan B lebih dari atau sama dengan 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar pangkat N dari B sama dengan 0. Sama dengan A, maaf Ibu. Hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A dipangkatkan M per N, atau akar pangkat N dari A dipangkatkan M sama dengan A dipangkatkan M per N. Dengan N tidak boleh sama dengan 0. Kenapa di sini N tidak boleh sama dengan 0? Karena N sebagai penyebut itu sudah syarat mutlak, karena kalau N sama dengan 0 akhirnya tidak terdefinisi. Contoh,
Tentukan hasil akar bilangan berikut. Ini ada 3 soal. Soal yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 729. Yang contoh kedua, negatif akar pangkat 3 dari 64A pangkat 6. Yang ketiga, 1/, akar pangkat 3 dari 343A pangkat 6. Kalian perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 729 sama dengan, kalian harus bisa mengetahui karena di sini akar pangkat 3, makanya 729 itu kalian ubah bentuknya menjadi berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 729. Di sini didapatkan 9. Jadi 9 pangkat 3 itu artinya dalam penyelesaian perkalian berulang kan. Kalau pangkat itu berarti 9 kali 9 kali 9 hasilnya 729. Maka akar pangkat 3 dari 729 sama dengan akar pangkat 3 9 pangkat 3. Nah, dalam penyelesaiannya berarti di sini akar itu 9 pangkat 3/3. Nah, pangkat 3/3 sama dengan 1, berarti hasilnya 9. Kemudian penyelesaian yang nomor 2. Negatif akar pangkat 3 dari 64A pangkat 6. Sama ini prosesnya dengan yang nomor 1 tadi. Kalian ubah supaya dijadikan 64 itu pangkat 3 itu jadikan berapa, yang supaya pangkatnya 3 hasilnya 64. Berarti di sini 4. 4 pangkat 3 hasilnya 64. A pangkat 6 juga diubah. Berapa supaya dipangkatkan ketiga hasilnya 6, A pangkat 6. Berarti A pangkat 2. Makanya hasilnya di sini negatif akar pangkat 3 dari 4A pangkat 2 dipangkatkan 3. Yang hasilnya negatif 4A kuadrat. Dari mana di situ? Nah, berarti negatif tetap ditulis yang negatif. Yang di dalam akar itu berarti menjadi 4A pangkat 2 itu dipangkatkan, kalau akarnya hilang 3/3. Jadi pangkat 1 akhirnya hasilnya di situ ya, negatif 4A kuadrat. Kira-kira paham gak? Ayo sambil dipahami ya. Kemudian kalau sudah paham, Ibu lanjutkan yang penyelesaian nomor 3. Yang nomor 3, penyelesaiannya berarti 1/, akar pangkat 3 dari 347A pangkat 6. Sama, itu cuma di sini sebagai penyebut. Kalian ubah pangkat 3. Berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya nanti 347A pangkat 6. Di situ dapatnya 7, karena 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343. Terus kemudian A pangkat 2 hasilnya dipangkatkan 3 hasilnya A pangkat 6. Maka didapatkan hasil 1/7A kuadrat. Kemudian lanjut operasi akar bilangan, yaitu di sini khusus untuk menyederhanakan akar bilangan irasional. Pada akar bilangan, akar pangkat n dari A, jika A dapat difaktorkan menjadi akar pangkat n dari P kali Q, dengan P atau Q merupakan bilangan pangkat n, maka akar pangkat n dari A dapat disederhanakan. Misalnya akar 50 dapat diubah menjadi, kalian perhatikan di sini. Akar 50 sama dengan, 50 itu kan diubah supaya ada yang menjadi pangkat n atau pangkat kuadrat, berarti kan 25. 25 kali 2.
Nah, itu dipisahkan 25 menjadi akar 25 dikalikan akar 2. Akar 25 hasilnya 5. Berarti hasil terakhirnya 5 akar 2. Selanjutnya perkalian dan pembagian akar bilangan. Di sini ada rumus-rumusnya. Kalian perhatikan untuk yang perkalian dulu. Untuk operasi perkalian akar bilangan, jika A dan B sembarang bilangan bulat dengan A dan B lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku 1. Akar A kali akar B sama dengan akar dari A kali B. Jadi A kali B ini di dalam akar, jadi 1. Kemudian yang kedua, akar pangkat 3 dari A dikalikan akar pangkat 3 dari B sama dengan akar pangkat 3 dari A kali B. Sama prosesnya. Kalau akar tidak ada 3 atau apa itu berarti artinya akar itu pangkat 2. Sekarang untuk yang operasi pembagian, kalian perhatikan. Untuk operasi pembagian akar bilangan jika A dan B sembarang bilangan bulat dengan A dan B lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku 1. Akar A dibagi akar B sama dengan akar dari A dibagi B. A bagi B di dalam akar. Sama prosesnya yang nomor 2 juga. Akar pangkat 3 dari A dibagi akar pangkat 3 dari B sama dengan akar pangkat 3 dari A bagi B. Jadi sama dengan proses di situ, jadi tinggal ditaruh di dalam akar. Sekarang lanjut ya. Penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan pada akar bilangan bentuk akar digunakan sifat distributif, yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B kalikan akar C. Kalian perhatikan di sini akarnya yang sama, maka akar dikeluarkan. Itu yang disebut sifat distributif. Begitu pula contoh yang kedua, rumus yang kedua itu pengurangan. A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B dikalikan C. Lanjut ya, lanjut aja dulu, ini rumus-rumusnya. Sekarang pemangkatan akar bilangan suku 2. Sifat-sifat yang berlaku untuk pemangkatan dari akar bilangan dan pengkuadratan suku 2 dalam bentuk akar yaitu 1. Kalian perhatikan ini ada 3 rumus ya. Akar pangkat M dipangkatkan 2, kalian seperti ini caranya harus bisa membacanya ya. Salah baca, salah arti di dalam matematika. Jadi Ibu ulang kembali. Yang nomor 1, akar pangkat M dari A dipangkatkan 2 atau kuadrat sama dengan tinggal dikalikan 2 kali, sebanyak 2 kali. Akar pangkat M dari A dikalikan akar pangkat M dari A. Yang kedua, A ditambah akar B dikuadratkan. Itu kalian perhatikan, masih ingat enggak kalian belajar tentang segitiga Pascal waktu kelas 7. Nah itu prinsipnya menggunakan koefisiennya itu 1, 2, 1 apabila pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 3, 1, 3, 3, 1 koefisiennya, ingat ya. Harus kalian pelajari ulang, Ibu tidak akan menjelaskan kembali untuk segitiga Pascal. Nah, Ibu ulang di sini sama sebetulnya nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 3 karena di sini plus sama kurang aja. Nah, di sini berarti A ditambah akar B dikuadratkan sama dengan A pangkat 2 ditambah 2A akar B ditambah
akar B dikuadratkan. Ini tidak mencari hasil, cuma mencari konsepnya atau rumusnya saja. Begitu pula yang nomor 3. Akar A dikurang akar B dikuadratkan. Berarti yang paling depan atau suku pertama akar A. Jadi akar A dikuadratkan dikurang 2 kalikan akar A kalikan akar B baru ditambah akar B dikuadratkan. Kenapa ini ditambah? Karena di situ dari rumus awal negatif B kuadrat dikuadratkan itu artinya diulang 2 kali. Negatif akar B dikuadratkan itu sama artinya negatif akar B dikalikan negatif akar B. Berarti hasilnya positif akar B dikuadratkan. Sekarang contoh soal ya. Di sini ada 4 contoh soal. Perhatikan. Tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Yang pertama, 2 akar 3 kali akar 15. Yang kedua, akar 240 dibagi akar 5. Kemudian yang contoh soal yang ketiga, 6 akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Yang keempat, 2 akar 3 dikurang 4 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Perhatikan penyelesaiannya dari 4 soal tersebut. Perhatikan betul-betul, ayo jangan ribut. Perhatikan ya. Penyelesaian yang nomor 1. 2 akar 3 kali akar 15. Jadi kalian perhatikan. Di sini akar 15-nya itu diubah jadi 3, bukan diubah, artinya di sini 2 akar 3 dikalikan akar 15, akarnya diselesaikan dahulu 2 kali. Berarti akar dari 3 kali 15 sama dengan 2 akar 45. Nah, 45, akar 45 bisa disederhanakan. Berarti menjadi berapa kira-kira? 45 itu yang bisa dikeluarkan dari akar, yaitu atau yang bisa ditarik dari akar 9 kali 5. Jadi akar 45 kalian ubah menjadi akar 9 dan akar 5. Akar 9 hasilnya 3. Maka di sini hasilnya 2 dikalikan 3 akar 5. 2 kali 3 sama dengan 6 akar 5. Paham kira-kira? Kalau sudah paham, Ibu lanjut untuk penyelesaian yang kedua. Nah, sekarang penyelesaian yang kedua. Dari sini akar 240 dibagi akar 5. Berarti sama. 240 bagi 5 dimasukkan dalam akar. Jadi akar 240 dibagi 5 sama dengan akar 48. Nah, akar 48 ini bisa kalian sederhanakan juga. Menjadi berapa kira-kira? Ayo. Akar 16 kali akar 3. 16 kali 3 kan 48. Ya, berarti akar 16 hasilnya 4. Makanya 4 akar 3. Paham kan? Mudah kan? Ya, yuk lanjut. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, 6 akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Di sini 6 itu kalian ubah menjadi 3 kali 2. Apa tujuannya ke sini untuk 3 kali 2 diubah? Karena nanti bilangan 2-nya akan dimasukkan ke dalam akar. Agar mudah dalam menyelesaikan. Berarti di sini 6 itu diubah menjadi 3 kali 2. Terus kemudian 2 akan dimasukkan ke dalam akar. Tapi karena akarnya di sini pangkatnya 3, kalau masuk ke dalam akar berarti 2 ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, 8 dikalikan 4 berapa?
32. Makanya di sini 3 akar pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 4. Terus kemudian dibagi akar pangkat 3 dari 16. Makanya di sini akarnya didapatkan 3 akar pangkat 3 dari 32 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Hasilnya 3 akar pangkat 3 dari 2. Lanjut ya. Lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat, 2 akar 3 dikurang 4 dipangkatkan 2. Sama, ini prinsipnya pada segitiga Pascal yang koefisiennya 1, 2, 1. Cuma di sini yang minus soalnya. Berarti di sini 2 akar 3 dipangkatkan 2 dikurang 2 kali 2 akar 3 kali 4 ditambah 4 kuadrat. Yang hasilnya di sini 12. Dari mana hasil 12 di sini? Kalian perhatikan. 12 itu asal dari 2 akar 3 dikuadratkan. Caranya 2 dikuadratkan hasilnya 4. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Jadi 4 kalikan 3 hasilnya 12. Terus kemudian dikurang 16 akar 3. 16 akar 3 bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti di sini 4 kali 4. 4 kali 2 kali 2 berarti 16 akar 3. Sudah jelas di situ. Kemudian ditambah 4 kuadrat 16. Makanya disimpulkan di sini bahwa di sini 12 ditambah 16 28 dikurang 16 akar 3. Itu kesimpulannya ya. Tuh. Sekarang lanjut merasionalkan bentuk akar kuadrat. Merasionalkan bentuk akar kuadrat yaitu A per akar B. Untuk merasionalkan penyebut pecahan A per akar B dilakukan dengan langkah berikut. Perhatikan, A per akar B sama dengan A per akar B ditulis ulang soalnya baru dikalikan dengan penyebutnya dibagi dengan penyebutnya. Ya, penyebutnya sini akar B, makanya menjadi A per akar B kali akar B per akar B. Di sini akar B per akar B kan hasilnya 1. 1 dikalikan soalnya tetap. Berarti 1 itu karena merupakan identitas suatu perkalian, tidak akan merubah nilainya, maka dihasilkan di sini A per B akar B. Lanjut berikutnya, untuk merasionalkan bentuk A per A tambah akar B dan A per A kurang akar B. Perhatikan di sini langkah-langkahnya. 1 per A plus akar B sama dengan, tulis ulang di sini, 1 per A plus akar B itu harus kalian kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari A plus akar B itu A dikurang akar B. Nah, itu dikalikan akar sekawannya. Nanti seandainya A dikurang akar B, akar sekawannya berarti menjadi A plus akar B. Nah, sekarang yang pertama dulu atau yang di atas. 1 per A akar B sama dengan 1 per A plus akar B kali A kurang akar B per A kali kurang akar B. Maaf, bukan kali ya. Di situ kalian perhatikan. Berarti hasilnya kalau dalam perkalian berarti pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi pembilangnya tinggal A dikurang akar B.
Penyebutnya perhatikan. Suku pertama A, suku kedua akar B. Tetapi di sini tambah dan kurang operasinya. Berarti di sini tinggal yang suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Jadi penyebutnya tinggal A kuadrat dikurang akar B dikuadratkan. Akar B dikuadratkan hasilnya B. Maka disimpulkan A dikurang akar B per A kuadrat kurang B. Yang kedua, 1 per A kurang akar B. Sama prosesnya pada untuk yang di atas, soal yang di atas itu ya. 1 per A dikurang akar B kali A tambah akar B per A tambah akar B. Yang menghasilkan berarti 1 dikalikan A kurang akar tambah akar B berarti sama, yaitu A tambah akar B per untuk penyebutnya sama, yaitu A kuadrat kurang B, di mana B ini hasil dari akar B dikuadratkan, hasilnya B. Kalau A kuadrat itu dari A kalikan A. Sekarang contoh soal, kalian perhatikan untuk merasionalkan bentuk akar kuadrat. Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, 7 per akar 18. Soal yang kedua, akar 5 ditambah 2 per akar 5 dikurang 2. Tolong perhatikan penyelesaian di bawah ini. Penyelesaian yang pertama, 7 per akar 18 berarti soal kalian tulis dulu baru dikalikan dengan penyebutnya per penyebutnya. Berarti 7 per akar 18 kali akar 18 per akar 18. Berarti pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Di sini pembilangnya berarti 7 kali akar 18 per akar 18 dikalikan akar 18, asalnya di situ. Kemudian akar 18 itu bisa disederhanakan menjadi akar 9 dikalikan akar 2. Akar 9 hasilnya 3, makanya akar 18 hasilnya 3 akar 2. Terus kemudian penyebutnya akar 18 kali akar 18. Itu hasilnya 18. Nah, kemudian setelah itu kalian sederhanakan. Juga berarti sama-sama pembilang dan penyebut dibagi 3. Pembilangnya dibagi 3, 3-nya kalian coret. Kemudian penyebutnya dibagi 3, 18 bagi 3 hasilnya 6. Maka didapatkan 7 akar 2 per 6. Dan bentuk seperti ini bisa ditulis 7 per 6 akar 2. Paham kan anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, akar 5 ditambah 2 per akar 5 dikurang 2. Nah, di sini kalian perhatikan, terapkan perkalian akar sekawan. Nah, berarti akar sekawannya dari akar 5 dikurang 2 adalah akar 5 ditambah 2 per akar 5 ditambah 2. Dari soal tersebut tinggal kalian kalikan akar sekawannya. Jadi akar sekawannya itu berarti akar 5 ditambah 2 per akar 5 tambah 2. Jadi soal ditulis akar 5 tambah 2 per akar 5 dikurang 2 dikalikan akar 5 tambah 2 per akar 5 tambah 2. Sama dengan, sama cara menyelesaikan. Ya, seperti apa? Seperti segitiga Pascal yang waktu kelas 7 itu konsepnya dari sana. Nah, jadi yang kalian pelajari waktu kelas 7 kemungkinan nggak langsung dipakai ilmunya itu di kelas 7, dipakai di kelas 8, kelas 9. Nah, sini kalian terapkan di sini ilmu yang waktu kelas 7. Jadi di sini akan didapat
akar 5 dikuadratkan ditambah 4 akar 5 ditambah 4 per akar 5 dikuadratkan dikurang 2 dikuadratkan. Di mana di sini akar 5 dikuadratkan hasilnya 5. Ditambah 4 akar 5 ditambah 4. Berarti 5 tambah 4 9. Tambah akar 4 akar 5. Di bawah atau penyebutnya akar 5 dikuadratkan 5 dikurang 4 1. Jadi 1 nggak usah ditulis sebagai penyebut. Maka kesimpulannya di sini hasil akhirnya 9 ditambah 4 akar 5. Sekarang lanjut ya. Lanjut menyederhanakan bentuk akar dari A plus B plus minus 2 akar AB. Perhatikan di sini ini masih rumus-rumusnya. Menyederhanakan bentuk akar dari A plus B plus minus 2 akar AB. Dengan A syaratnya di sini lebih dari B, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akar dari A plus B plus 2 akar AB itu akan didapatkan rumus, yaitu akar A plus akar B. Rumus yang kedua, akar dari A plus B kurang 2 akar AB akan didapatkan rumus akar A kurang akar B. Nah, rumus-rumus ini nanti akan kalian terapkan pada contoh soal. Jadi contoh soal nanti kalian arahkan untuk menuju rumus ini supaya kalian lebih mudah untuk menyelesaikan. Sekarang contoh soal pada menyederhanakan bentuk akar dari A plus B plus minus 2 akar AB. Nah, perhatikan di sini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Ini ada 2 soal aja. Soal yang pertama, akar 8 ditambah 2 akar 15. Soal yang kedua, akar 7 dikurang 4 akar 3. Penyelesaiannya, perhatikan. 1. Akar dari 8 ditambah 2 akar 15. Kalian arahkan seperti rumus tadi. Yang di dalam akar di situ kan ada angka 15. Nah, angka 15 itu kalian pecah menjadi 2 bilangan yang apabila dikalikan nanti hasilnya 15. Apabila dijumlahkan kan akhirnya hasilnya 8. Nah, arahkan ke sana untuk mendapatkan rumus seperti rumus yang sudah Ibu jelaskan di depan. Nah, kalian perhatikan berarti 8 itu angka itu kan 15 itu jadi 5 dan 3. Jadi 8 itu berarti kalian ubah menjadi 5 tambah 3. Yang di dalam akar 15 berarti 5 kali 3. Kalau sudah bentuknya seperti itu, tinggal kalian simpulkan sudah menuju ke rumus. Berarti hasilnya akar 5 ditambah akar 3. Selesai, gampang kan? Nah, sekarang lanjut ya, lanjut yang kedua, perhatikan. Akar 7 dikurang 4 akar 3. Di sini yang diubah kalian arahkan bukan yang di dalam akar. Kalian arahkan yang sebagai faktornya akar. Berapa sebagai faktornya akar? Faktornya akar adalah 4. Nah, 4 itu kalian ubah menjadi 2 kali 2. Nanti yang angka 2 kalian tarik ke dalam akar. Tetapi nanti menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kalikan 3 berapa? 12. Makanya di situ diselesaikan menjadi akar dari 7 dikurang 2 akar 12. Akar 12 tadi yaitu tadi yang 2 ditarik masuk ke dalam akar menjadi 4 kali 3, 12. Kemudian setelah seperti itu bisa diambil kesimpulan. Kalian ambil dari 2 bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 7 dikalikan hasilnya 12. Nah, berarti
7 itu angkanya berapa? 4 dan 3. 4 tambah 3, 4 tambah 3 hasilnya 7. Yang di dalam akar berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ngarah ke rumus sudah. Berarti hasilnya akar 4 dikurang akar 3. Akar 4 masih bisa diselesaikan karena ada hasilnya yaitu 2. Akar 3 tetap karena bukan bilangan bulat. Maka kesimpulan hasil terakhirnya adalah 2 dikurang akar 3. Sekarang penerapan akar bilangan. Di sini ada sifat-sifat akar bilangan. Di sini ada 6, kalian perhatikan. Ini rumus-rumus aja ini. Akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan akar dipangkatkan NM per N. Yang rumus kedua, akar pangkat N dari A dikuadratkan. Tinggal ditulis 2 kali. Akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari A. Rumus yang ketiga, Ibu cepatkan aja ya, ini cuma rumus saja. Akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B berarti sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Yang keempat, akar A kali ditambahkan akar B dikuadratkan. Kalian ingat ini sama seperti kalian dalam mencari waktu itu pakai segitiga Pascal. Ingat ya, 1, 2, 1 koefisiennya. Berarti di sini akar A dikuadratkan ditambah 2 kali akar A kali akar B ditambah akar B dikuadratkan. Sama untuk rumus yang kelima, cuma nanti ini kurang aja. Berarti akar A dikurang akar B dikuadratkan sama dengan akar A dikuadratkan dikurang 2 akar A kali akar B ditambahkan akar B dikuadratkan. Nah, yang di sini yang keenam agak beda sedikit. Di sini sama untuk suku pertama akar A, suku kedua akar B, tetapi operasinya plus dan minus. Nah, kalau plus dan minus nanti akan didapatkan yang di depan atau suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Jadi di sini kalau dibaca akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurang akar B, hasilnya akar A dikuadratkan dikurang akar B dikuadratkan. Sekarang contoh soal, ini yang terakhir untuk pembahasan tentang akar bilangan. Tapi di sini ada kesalahan ketik, maaf, nanti kalian ralat sendiri dengan sedikit aja bahwa di sini ada terketik CE. CE ini nanti sama dengan DE ya, ingat itu aja yang salah ya. Di sini sebetulnya soalnya itu ada dalam pembahasan, ini ada 2 segitiga yang sebangun, di mana segitiga itu adalah segitiga ABC. Segitiga ABC itu siku-siku di A. Terus kemudian segitiga BDE, segitiga BDE siku-siku di E. Nah, kemudian di sini ada untuk mencari berapa panjang BD. Di sini menerapkan rumus teorema Pythagoras bahwa BD kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah DE kuadrat. Itu pada segitiga BDE yang siku-siku di E. Kemudian nilainya sudah diketahui di sana bahwa 8 kuadrat BE itu panjangnya 8 cm, makanya 8 kuadrat. Dan kemudian DE-nya adalah 8 akar 2 dikurang 8 dikuadratkan. Kemudian kalian selesaikan di situ 8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian penyelesaian dari 8 akar 2 dikurang 8 dikuadratkan itu akan mendapatkan 8 akar 2 dikuadratkan dikurang 2 dikalikan 8 akar 2 kalikan 8 ditambah 8 kuadrat. Itu menggunakan konsep ini, kalian perhatikan. Gak usah Ibu jelaskan kembali, langsung aja ya. Berarti di sini 64 hasilnya, kemudian 8 akar 2 dikuadratkan hasilnya 128. Bagaimana prosesnya di sini? Di sini caranya 8 dikuadratkan hasilnya 64. Akar 2 dikuadratkan hasilnya
2. 64 kali 2 berapa? 128. Terus ini dikalikan, yang tengah ini 2 kali akar 8 akar 2 kali 8 hasilnya 128 akar 2. Terus 8 kuadrat hasilnya 64. Nah kemudian tinggal kalian jumlahkan 64 ditambah 128 ditambah 64 hasilnya 256 dikurang 128 akar 2. Nah ini nilai dari BD kuadrat. Nah yang ditanyakan di sini BD. Berarti kalau BD di sebelah kiri atau di ruas kiri hilang kuadratnya, nanti di ruas kanan akan timbul akar. Nah tinggal diakarkan dari nilai ini. Berarti akar 256 kurang 128 akar 2. Dimana di sini bisa diselesaikan juga, disederhanakan dengan sifat distributif. Berarti 128 dikeluarkan. Berarti di sini menjadi akar 128 dikalikan 2 dikurang akar 2. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa panjang BD sama dengan akar dari 128 dikalikan 2 kurang akar 2. Kemudian diberi satuannya. Satuannya apa? Karena di situ senti ya diberi satuan sentimeter. Satuan sentimeter ya gitu. Kemudian sudah cukup mungkin anak-anak untuk pembahasan akar bilangan di sini. Nah, kemudian kalian bisa mencoba untuk soal-soal yang lain ya. Kalau misalnya nanti ada kekurangan atau kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Mungkin pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.